firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Ayat 9, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, memiliki segala sesuatu. Bapak Ibu, 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, ini merupakan tanda-tanda kerasulan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ketika dia masuk dalam pelayanan, semuanya tidak berjalan tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan bahwa akan nyaman, tidak. Ada banyak hal yang Rasul Paulus alami dalam pelayanannya. Sehingga Rasul Paulus menulis ini dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-10, dan saya sebut ini menjadi sebuah tanda-tanda kerasulan. Setiap orang yang dipakai oleh Tuhan, saya percaya bahwa akan ada tanda-tanda kerasulan, tanda-tanda bahwa dia dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, dia disertai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia. Ya, kasih karunia Tuhan itu yang akan memampukan kita. Dan Rasul Paulus menulis surat ini khususnya kepada jemaat di kota Korintus. Kenapa Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat di kota Korintus? Karena kota Korintus itu merupakan sebuah kota pelabuhan. Dan dia ada dalam wilayah kerajaan Romawi pada waktu itu, yang syarat dengan kejahatan moralnya. Nah, jemaat di sana itu mengalami tantangan iman yang sangat berat, baik dari orang Kristen Yahudi, bahkan orang Kristen Gnostik, ya. Orang Kristen juga dikatakan kaum asketik. Kaum asketik itu adalah semakin menderita semakin mulia, gitu loh saudara. Itu kaum asketik, ya. Dan kelompok libertin atau kelompok bebas, ya. Mereka menyadari bahwa Allah tidak ada sangkut pautnya dengan penciptaan manusia. Ya, ini kelompok libertin, ya. Termasuk dalam penjelmaannya ke dalam dunia. Sedangkan bagian dari kelompok Gnostik meyakini dengan apa yang disebut dengan, ada sebuah istilah yang dipakai adalah doketisme. Doketisme itu gini, Yesus tidak pernah mempunyai tubuh manusia yang sejati. Ia hanya kelihatan menjadi seorang yang berdaging dan berdarah, dokein, begitu saudara. Ya, itu pemahaman dari kelompok yang namanya Gnostik ini. Namun Gnostik itu memiliki arti, itu artinya mengetahui. Ini kan dari bahasa Yunani. Dan pemikiran ini bersumber dari dua prinsip. Ya. Jadi ada yang namanya Kristen Gnostik.
Nah, gnostik ini memiliki dua arti. Pertama, mengetahui, dan pemikiran ini bersumber dari dua prinsip. Yang pertama adalah kata Yunani ini atau gnostik ini menganggap ilmu pengetahuan adalah yang tertinggi, melebihi iman, dan mencampurkan pemikiran-pemikiran mereka dengan kekristenan. Ini yang terjadi yang ada di Korintus, saudara ya. Sedangkan arti yang kedua dari gnostik ini adalah pandangan gnotisme timur, yang mengajarkan semua benda materi itu jahat. Ya, ini pandangan gnostisme itu, saudara ya. Jadi kaum gnostik itu memperoleh pengetahuannya dalam dua cara, yaitu yang pertama, ia melakukan apa saja yang disukainya dengan tubuhnya, dan pandangan mereka juga mengarah kepada hedonisme. Ini pandangan ini masih sampai hari ini berlaku. Hedonisme itu adalah sebuah paham yang mengutamakan kesenangan dunia. Kalau dia sudah punya sesuatu tapi kepingin lagi, itu namanya hedon. Ya, ini gaya hidup ini masih dibawa sampai sekarang, dan ini ada pada kaum hedonisme, pandangan gnostik. Ya, arti yang kedua kaum gnostik itu memperoleh pengetahuan dalam dua cara. Yang cara yang kedua adalah banyaknya jemaat telah terpengaruh oleh gnostik. Mereka beranggapan bahwa tubuh itu materi jahat. Maka segala sesuatu yang dilakukan mereka terhadap tubuh akan menghasilkan pengalaman-pengalaman yang akan membebaskan mereka dari tubuh jahat ini. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kedua, Rasul Paulus mengutip, ya, dari ayat yang kedua, Rasul Paulus mengutip nubuatan dari Nabi Yesaya dalam 2 Korintus tadi. Kalau kita perhatikan 2 Korintus 6 ayat yang kedua, Rasul Paulus mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, tolong ditunjukkan ayat yang kedua, ini ayat yang ketiga. Rasul Paulus mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tolong ditunjukkan dulu 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Di saya masih yang ketiga. Ya. Yang masih keluar yang ke ayat yang ketiga. Dikatakan begini, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Rasul Paulus mengutip ini dari nubuatan Yesaya dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-8. Ya. Ayatnya sama, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi, sepi. Ya. Rasul Paulus mengutip perkataan dari Nabi Yesaya dalam Yesaya 49 ayat yang ke-8. Dalam isi nubuatan ini mengarah kepada dua hal. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mengutip apa yang dikatakan Yesaya pasal 49 ayat yang ke-8, itu mengutip dua hal. Yang satu mengenai pemulihan bangsa Israel dari penindasan oleh bangsa Babel. Ketika waktu itu Yesaya bernubuat dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-8, dan yang kedua adalah nubuatan mengenai Mesias, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Dan nubuatan ini terjadi, ditulis oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, yang kita sudah hafal semua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, nubuatan yang kedua lah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam konteks apa yang dia tulis kepada jemaat Korintus. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan jemaat-jemaat yang ada di Korintus supaya jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang telah mereka terima, yaitu keselamatan dalam Kristus. Hari ini juga hal yang sama. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita.
Nasihat tersebut juga ditujukan kepada kita. Kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita, janganlah disia-siakan dengan cara hidup kita yang masih serupa dengan dunia. Tapi Tuhan mau kita ditransform, Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita meresponi kasih karunia yang Tuhan berikan dan hidup menurut kehendak-Nya. Nah, kasih karunia Tuhan adalah sebuah pemberian yang dianugerahkan kepada manusia. Kasih karunia itu datang melalui keselamatan yang hanya dapat diperoleh dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah keselamatan, dia mati, dia mengorbankan diri di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Pertanyaannya bisa begini, lalu bagaimana saya dapat menghidupi kasih karunia Tuhan itu? Bagaimana supaya saya dapat menghidupi kasih karunia Tuhan itu? Rasul Paulus menulis ini dalam 2 Korintus 6 ayat 1-10 kepada jemaat di Korintus, supaya mereka bukan hanya membaca surat ini, mendengar surat ini, tapi mereka menghidupi surat ini. Dalam konteks yang ditulis dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat 10, ada beberapa, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Yang pertama, ya, bagaimana kita dapat menghidupi kasih karunia Tuhan itu? Yang pertama, kita harus menyangkal diri. 2 Korintus pasal 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Kalau kita baca ayatnya, Rasul Paulus menulis 2 Korintus pasal 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat yang keempat dikatakan begini. Ayat yang keempat, tolong ini nggak berubah di multimedia, nggak berubah ini. Sebaliknya dalam hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Wow, kalau kita baca ini sebenarnya Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada kita untuk menghidupi kasih karunia ini sampai ayat yang ke-6, supaya kita menyangkal diri. Ketika Rasul Paulus alami keadaan yang dia tulis ini, ia sama sekali tidak mengeluh. Ia sama sekali tidak menyesal mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan. Ia sama sekali tidak menyesal, aduh aku menyesal kenapa aku harus ambil keputusan untuk mengikuti Tuhan. Tidak. Rasul Paulus tidak menyesal menjadi pelayan Tuhan, tidak menyesal menjadi seorang rasul. Saya tadi katakan awal bahwa ini merupakan tanda-tanda kerasulan. Ketika Bapak Ibu melayani Tuhan, ingat bahwa dia tidak full time, dia masih jadi seorang pengusaha, dia full heart, dia sama sekali tidak mengeluh ketika dia mengalami keadaan kelaparan, dianiaya, mengalami situasi-situasi yang sulit. Rasul Paulus tidak menyalahkan keadaan, tidak menyesal mengambil keputusan dalam melayani Tuhan. Malah menganggap penderitaan yang dia alami dalam melayani Tuhan merupakan sebuah kebanggaan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus merupakan orang yang dikatakan dia merupakan orang yang cerdas di atas rata-rata. Dikatakan lulusan terbaik dari sekolah Gamaliel pada waktu itu. Dia punya pengharapan satu waktu bisa jadi imam besar, mungkin dari seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masa depan di masa dia hidup itu sangat cerah bagi Rasul Paulus. Dan dia merupakan orang yang cerdas, yang mampu hidup layak di mata manusia. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 berkata begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ini Pak Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Filipi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Multimedia lagi hang gini ya. Di sini masih keluar 2 Korintus 6 ayat yang ke-3. Filipi 3 ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu
dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Akan tetapi Rasul Paulus rela meninggalkan semuanya untuk melayani Tuhan. Wow. Rasul Paulus rela meninggalkan semuanya untuk melayani Tuhan. Kita lihat 1 Korintus pasal 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Tolong Aceh ini masih tidak muncul ayat firman-Nya. Masih 2 Korintus 6 ayat yang ketiga. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Oke. Jadi hal yang pertama, menyangkal diri. Yang pertama adalah menyangkal diri. Yang kedua, kita belajar bahwa memberitakan kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Dalam 2 Korintus pasal 6, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 6, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Hal yang kedua yang kita belajar adalah memberitakan kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saya sudah menerima kasih karunia, yaitu keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan gak mau hanya sampai di situ. Tuhan mau supaya kita memberitakan kasih karunia kepada orang lain. Salah satu prinsip dari hidup kekristenan yang diajarkan Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil kepada setiap orang. Gereja itu artinya saudara dan saya dipanggil keluar. Kita adalah eklesia. Dipanggil keluar menjadi satu dewan kota. Ya, kalau sekarang orang bilang jadi anggota DPR. Orang-orang yang terpilih. Tujuannya satu, untuk berbicara sesuai dengan hukum, aturan, sistem kerajaan. Menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Karena keselamatan bukan saja milik salah satu kelompok, 1-2 orang, satu bangsa. Tapi keselamatan itu milik semua orang. Jadi kita harus memberitakan kasih karunia Tuhan kepada semua orang. Selama kita hidup, itu adalah kesempatan kita memberitakan Injil kepada suami, kepada istri, kepada teman, kepada rekan, kepada semua orang. Karena keselamatan tidak hanya datang kepada satu bangsa, satu kelompok. Dan hal ini juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan Bapak Ibu haruslah kita ingat, kita diselamatkan dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umat-Nya. Bukan menjadi satu kaum atau satu kelompok yang egois. Tapi untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Karena itu,
Rasul Paulus mengajak kita untuk terus memberitakan kasih karunia Allah kepada setiap orang. Kalau kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 tadi, dia mengalami masa-masa sulit, tidak dianggap, dia memberitakan firman, tapi mengalami aniaya, mengalami kelaparan, tidak dianggap, tidak dipuji. Bahkan mereka menganggap bahwa seperti sampah, saudara. Tapi dia tetap memberitakan firman. Firman harus tetap diberitakan. Karena kasih karunia Allah itu adalah saudara dan saya menghidupi kasih karunia itu dengan cara memberitakan firman kepada banyak orang. Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Rasul Paulus berkata, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan mau saudara dan saya melayani orang lain. Memberitakan firman kepada orang lain dengan kasih supaya mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Ketika mereka berdosa, ketika mereka belum tahu tentang siapa Yesus, beritakan Injil kepada mereka. Itu adalah cara untuk kita hidup di dalam kasih karunia. Sehingga banyak orang mendengarkan keselamatan, banyak orang mendengarkan firman Tuhan, dan banyak orang mengambil keputusan untuk diselamatkan, meninggalkan cara hidupnya yang lama, dan hidup di dalam sistem kerajaan Allah, sehingga mereka satu waktu nanti akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan mereka diselamatkan, nama Tuhan ditinggikan. Hal yang ketiga adalah memberi hidup kepada orang lain. Bukan cuma memberitakan firman kepada orang lain, tapi Tuhan juga mau kita memberi hidup kepada orang lain. 2 Korintus pasal 6, ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 6, ayat yang ke-10. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, namun sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Wow. Kalau kita perhatikan ayat 10, Rasul Paulus berkata sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Menjadi berkat bagi banyak orang, memberikan hidup kepada orang lain. Itu adalah panggilan kita untuk hidup dalam kasih karunia. Dan kita harusnya menyadari bahwa hidup kita bukanlah milik kita lagi. Melainkan hidup kita adalah milik Tuhan. Dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20, Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan Galatia pasal 2 ayat 20 ini. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Memberikan hidup kepada orang lain, itu adalah salah satu ketika orang butuh, misalnya waktu kita, orang butuh pertolongan, Bapak Ibu mampu melakukannya, maka itu adalah hidup yang diberikan kepada orang lain. Hidup seperti ini akan menolong banyak orang yang lemah. Memang ada banyak orang yang juga memperalat orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Tapi ada begitu banyak orang juga yang memberikan hidup kepada orang lain, menolong mereka yang tidak mampu. Sehingga mereka yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya butuh pertolongan, mendapat pertolongan melalui kehidupan saudara. Itu adalah cara hidup kita untuk menolong orang lain dalam kasih karunia. Dan Alkitab berkatakan bahwa Rasul Paulus katakan, aku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau orang berkata, oh Yesus hidup dalam dia, dan dia dalam Tuhan, maka dia harus memberikan hidupnya kepada orang lain, menolong orang lain. Dia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup bagi orang lain.
Dia hidup menolong orang lain. Suami menolong istri, istri menolong suami, orang tua menolong anak-anaknya, anak-anak satu waktu. Ketika orang tuanya sudah tua, maka dia harus menolong orang tuanya. Ya. Kemarin saya lihat satu video yang dikirim oleh salah satu teman. Ada seorang militer. Ketika dia bertugas, dia memberikan gajinya itu dipegang oleh orang tuanya. Dia hanya menerima bonus-bonus yang lain, tapi gajinya dia berikan kepada orang tua sehingga dia wawancara oleh wartawan. Ya, kenapa diberikan? Dia katakan begini, orang tuaku mendidik aku, mengasihi aku, menjaga aku sejak aku dalam kandungan ibuku. Sejak aku kecil belum tahu apa-apa, aku diajarin, aku disekolahin sampai hari ini. Kalau aku bisa sukses, aku tahu semua karena Tuhan pakai orang tuaku. Sehingga aku nggak bisa balas kebaikan mereka. Maka gajiku aku kasih kepada mereka. Dia diwawancara. Dan ketika saya lihat itu, saya katakan, wah ini sesuatu yang agak unik, sudah. Tidak banyak orang melakukan itu. Yang peduli dengan orang tua, memberikan hidup kepada orang lain. Dia kerja keras, dia bertugas, tapi setiap bulan, ATM-nya dia dipegang oleh orang tua. Dia nggak pakai itu. Ada banyak orang juga yang mampu, yang bisa, tapi membiarkan orang tuanya terlunta-lunta. Membiarkan anaknya terlunta-lunta. Ada anak-anaknya yang sudah gede, tapi tidak pernah juga memperhatikan orang tuanya. Saya percaya bahwa Tuhan mau supaya kita memberikan hidup kita kepada orang lain. Sebagai anak kita harus belajar menghormati orang tua. Sebagai orang tua kita harus mendidik anak-anak kita dengan baik. Kita harus mengajari mereka dengan baik. Menolong mereka yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Di dalam pekerjaan pun juga ada begitu banyak hal yang Bapak Ibu dan saya hadapi, berhadapan dengan orang-orang yang tadinya tidak tahu apa-apa, dan kita harus ajarkan mereka. Sehingga mereka yang tadinya tidak tahu bisa tahu, yang tadinya mereka tidak mau, sekarang mereka mau, yang tadinya mereka tidak bisa, sekarang mereka bisa. Itu namanya kita memberikan hidup kepada orang lain. Yesus memberikan nyawanya kepada kita, supaya kita diselamatkan. Oleh sebab itu, marilah kita memberikan hidup kita ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Menolong orang lain lewat hidup kita, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Karena bila semakin banyak orang melihat diri kita yang menjadi berkat bagi banyak orang, maka saya percaya begini, orang akan melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Kita akan menjadi be a role model. Karena bila kita semakin banyak memberikan hidup kita bagi orang lain, kita yang meneladani Kristus, mereka juga akan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Raja, mengenal Kristus sebagai Juru Selamat melalui kehidupan kita. Ketika Daniel ada di Babel, maka Raja bisa melihat, ketika dia ada di kerajaan Media dan Persia, Raja bisa melihat bahwa dia disertai oleh Tuhan. Ketika Yusuf ada di Mesir, Firaun bisa melihat Yusuf disertai Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego dilihat oleh Raja Babel bahwa dia disertai Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya yang memberi hidupnya kepada orang lain. Ketika kita memberi hidup kepada orang lain, maka kita akan ditolong. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Orang akan melihat bahwa Kristus menyertai saudara dan nama Tuhan akan ditinggikan. Nama Tuhan akan dimuliakan. Amin, Bapak Ibu. Satu waktu, saudara, salah satu teman saya, dia cerita tentang apa yang terjadi di jemaatnya. Ada seorang anak muda yang melayani dengan dia dari awal dia merintis jemaatnya. Dan anak ini orang berada. Tapi setiap hari, ya karena dia masih merintis, setiap hari Minggu dia selalu datang lebih awal. Bahkan ngatur kursi gerejanya. Pendetanya juga datang awal. Bahkan dia ikut mengatur kursi gerejanya. Dia belum punya office boy. Bahkan jemaat yang rela punya waktu datang membersihkan gerejanya sebelum ibadah dimulai. Dan dia lihat anak muda ini setiap hari Minggu dia datang awal dan membantu untuk mengatur kursi gerejanya. Satu waktu pendetanya ini, teman saya ini menanyakan kepada dia,
Kenapa kamu setiap hari Minggu saya lihat, bukan cuma 1-2 kali, tapi setiap hari Minggu kamu datang dan ikut mengatur kursi di gereja. Lalu dia cerita, dia katakan bahwa papa saya ketika dulu mulai kerja, papa saya itu bukan lahir dari orang kaya, tapi papa saya mulai bekerja dari bawah. Papa saya mulai kerja itu, mulai datang dan membersihkan tempat kerja. Dia jadi office boy. Tapi papanya melakukan sungguh-sungguh. Dan satu waktu, papanya itu dipanggil sama bos besarnya. Ternyata bos besarnya itu memperhatikan di CCTV setiap hari pekerjaan papanya. Kemudian dia dipercaya. Awalnya dipercaya menjadi supervisor bagi office boy. Mengatur semuanya, dari seorang office boy tiba-tiba jadi supervisor, naik tingkat. Kemudian dipercaya menjadi karyawan, dikasih satu bidang untuk dia kerja, dan ternyata sukses. Dikasih lagi tanggung jawab yang lebih besar, dia menjadi manajer, ternyata juga sukses. Naik, akhirnya satu waktu diberikan satu perusahaan cabang untuk dia pegang, ternyata sukses. Dan dia katakan begini, kalau papa saya saja melayani perusahaan dunia dan dipercayakan oleh bos, bahkan hari ini papa saya punya perusahaan sendiri, saya tahu bahwa kalau hari ini saya datang ke rumah Tuhan dan mengangkat kursi mengatur, saya tidak lakukan bagi bos dunia. Saya tahu Tuhan memperhatikan dan melihat hati dan memperhatikan semua yang saya lakukan. Kalau bos dunia saja memberikan kepercayaan besar kepada papa saya, apalagi dia Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Bapak Ibu, hari ini, kita datang hari ini, mungkin nggak ada yang lihat, tapi kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita datang mengasihi Tuhan. Anak muda ini bisa berkata itu kepada teman saya pendeta, dan teman saya pendeta lihat dia dan terkagum-kagum melihat salah satu jemaatnya ini. Dan dia katakan orang ini pasti akan jadi sesuatu yang akan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, hidup dalam kasih karunia itu adalah menyangkal diri. Itu dalam kasih karunia adalah memberitakan kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Hidup dalam kasih karunia adalah memberikan hidup kepada orang lain. Kalau memberikan hidup kepada orang lain aja, Bapak Ibu dan saya disayang, apalagi memberikan hidup kepada Tuhan. Kita akan menerima reward. Kita akan menerima kasih karunia, kekuatan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba sudah memberitakan firman-Mu. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi penolong bagi kehidupan kami. Materaikan firman-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang datang pagi hari ini. Kami mau menyangkal diri. Seperti apa yang dialami Rasul Paulus. Ada tanda-tanda kerasulan padanya. Kami mau memberitakan firman-Mu, memberikan hidup kepada orang lain, dan memberikan hidup kami kepada Tuhan. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami mau tinggal dalam kasih karunia, hidup dalam kasih karunia. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa